Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Lalu Gueser ya. Jadi seperti biasa saya sapa dulu teman-teman dimanapun anda berada. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin. Oke, seperti yang kita lihat di depan kita ini adalah mesin Astrea Grand ya. Ini mesin Astrea Grand yang akan saya ganti nih pistonnya. Ini pistonnya akan kita ganti menggunakan merek Vim ya. Nah, jadi ini dia pistonnya, kita akan menggunakan yang merek Vim. Nah, misal, oke sebentar dulu ya. Misal ada yang bertanya, apakah ini piston khusus untuk Astrea? Ya, ini memang piston yang dikhususkan untuk Astrea atau C-Seri ya. Jadi model kotaknya seperti ini, model pistonnya seperti ini. Nah, ini yang Vim. Nah, misal kita mau beli, contohnya kayak ini ya, ini blok standar. Nah, ini blok standar, belinya juga yang standar karena ukurannya sama ya. Ukurannya sama ya, tinggal beli dan tinggal pasang. Istilah bahasanya itu PNP ya. Nah, ini blok standar, ini belum pernah dikolter ya. Belum pernah dikolter, kita tes ya. Ini kita tes. Cuma ini bekas ya, ini bekas. Ini pelanggan sudah lama. Dulu sudah lama saya pasangin, cuma karena ini piston standar dia kurang suka ya. Nah, makanya diganti dengan piston yang sama juga, tetapi yang oversize berapa waktu itu ya, karena sudah lama. Oke, kita tes ya. Nah, ini. Oke, ini blok standar ya. Nah, ini blok standar, ini pistonnya juga piston standar. Nah, ini dia piston aslinya ya. Ini piston aslinya, jadi sama diameternya. Cuma modelnya kayak gini nih. Itu kelebihannya untuk yang Vim ya. Dan misal kalau nyari yang Vim itu macam-macam, ada yang model aslinya kayak gini ya, tetapi mereknya Vim, ada yang modelnya kayak gini untuk Astrea. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini model yang dibuat Vim khusus untuk Astrea ya, modelnya kayak gini, ini kayak piston Jupiter MX ya. Nah, misal ada yang bertanya kenapa tidak menggunakan piston Jupiter saja misal ya. Nah, jadi ini contohnya. Nah, kalau menggunakan piston Jupiter, ini bloknya harus kita bubut. Harus kita bubut lagi ya bloknya. Oversize 100 pada blok ini baru piston Jupiter itu bisa masuk. Nah, ini piston Jupiter standar ya. Ya jelas nggak bisa masuk. Karena diameter pistonnya ini 51 ya untuk Jupiter, sedangkan ini 50. Jadi selisih 1 mili. Nah, jadi itulah yang akan, maksud saya inilah piston yang akan saya pasang pada mesin Astrea Grand ini ya. Dan ini lumayan nanti larinya, tetapi jangan ngarep kencang-kencang ya. Soalnya ini ya daripada standar ini lumayan lah, karena cuma ganti piston, karena ini lebih ringan ya, lebih ringan dan ada domnya seperti ini, jenongan kayak gini ya. Jadi kompresinya akan sedikit lebih padat sedikit. Nah, kemudian kita akan menggunakan nih pear clap yang milik Smash ya. Nah, ini pear clap milik Smash, ini keras sekali ya. Keras, ini tahan sampai 12.000 rpm untuk pear clap Smash, jadi terbagus di kelasnya. Sedangkan ini yang aslinya ya. Nah, ini aslinya menggunakan 2 pear. Ini coba kita pencet kayak gini ya. Nah, ini lemas sekali ya. Ya coba ini kita pencet kayak gitu ya. Nggak bisa. Sedikit saja kita pencet nih, keras sekali ya. Sedangkan yang ini, nah ini pear clap Shogun. Nah, kalau ada yang bertanya mana bagusan antara pear clap Smash dengan pear clap Shogun, menurut saya sih sama-sama bagus ya. Ini panjangnya sama, cuma kalau pear clap Shogun itu ada 2 pear kayak gini. Ada 2 pear ya. Nah, kalau satu saja kayak gini ini lemas nih. Ya lemas, tetapi tidak selemes asli dari Astrea kayak gini ya. Lemas kayak gini, tetapi kalau 2 kayak gini, ini keras. Makanya saya bilang ini sama. Ini panjangnya sama. Ini pear clap Smash, ini pear clap Shogun. Ini panjangnya sama, jadi mau pakai yang ini atau yang ini juga sama ya. Sama, cuma bedanya kalau menggunakan pear clap Smash. Nah, ini ujung pearnya ini kita kikir sedikit nih. Nah, bisa kelihatan ini ada bekasnya dikikir ya, karena kalau tidak dikikir, ini dudukannya nggak bisa masuk. Nah, ini contohnya ya. Nah, nggak bisa masuk kayak gini, karena lingkarannya ini terlalu kecil ya. Sedangkan kalau menggunakan pear clap Shogun itu tinggal pasang aja kayak gini, karena diameter lingkarannya sama dengan asli dari Astrea atau C-Seri ya. Jadi ini ntar saya juga mau pasang yang ini atau Smash. Ya intinya salah satu di antara kedua pear ini ya, antara pear clap Shogun atau pear clap Smash. Nah, ini untuk menjaga, tujuannya ya, untuk menjaga putaran atas. Karena kalau menggunakan pear yang aslinya kayak gini,
Ini pir aslinya ya, ini lelet. Lemes nih. Ya, saya pastikan putaran atasnya ini lemot motor ini. Jadi loyo ya. Nah, itulah tujuan kita untuk menggunakan pir yang sedikit lebih keras dibandingkan standarnya. Karena untuk menjaga putaran atas. Jadi, supaya ngebutnya enak lah bahasanya seperti itu. Nah, itulah tujuan kita untuk mengganti pir klep. Ya, untuk motor standaran atau sekedar racing-racingan ya, ini tahan sampai 12.000 rpm ya, baik pir klep Shogun maupun pir klep smash ya. Bahkan tidak jarang mekanik drag yang zaman old menggunakan seperti ini ya, pir klep Shogun atau pir klep smash. Cuma yang pasaran itu ya pir klep smash ya. Kalau pir klep Shogun ini agak susah dicari. Makanya orang sering menggunakan pir klep smash. Tetapi ini sama-sama ya, sama-sama kualitasnya antara pir klep Shogun dan smash. Oke, sekarang kita lanjut ya ke kopnya. Nah, ini saya sedikit remer ya. Ini belum jadi ya. Ini saya sedikit remer saluran BBM-nya ya supaya lebih lancar aliran BBM-nya ya. Tetapi ya jangan ngarep terlalu kencang ya, soalnya kita akan menggunakan, maksud saya kita cuma mengganti piston sama mengganti pir klep saja. Sedangkan untuk noken asnya masih standaran ya. Jadi makanya saya bilang jangan ngarep terlalu kencang ya. Ya, ini dipakai di atas standar lah, maksud saya ya lumayan lah ya dibandingkan dengan larinya standar. Ya tentu lebih bagus yang ini, lebih enak dipakai nanti ini ya. Oke, saksikan terus video saya. Oke, setelah kita sedikit remer, sekarang kita bersihkan ya. Kita haluskan menggunakan amplas. Caranya kayak gini. Ini kita bor ya. Maksud saya kita amplas ya, kayak gini. Ini kita haluskan ya. Kita lihat lumayan halus ya. Ya dibandingkan dengan standarnya ya tentu ini lebih bertenaga nantinya ya. Oke, kita lihat ini lumayan halus ya. Ya ini sama ya. Klep masuk sama klep buangnya juga kita bersihkan ya. Oke, saksikan terus. Oke sahabat semua, sekarang kita akan melakukan pemasangan ya. Pemasangan piston. Tetapi sebelum kita melakukan pemasangan, ini saya akan jelaskan ulang lagi ya. Nah, ini yang saya pasang akhirnya saya menggunakan pir klep Shogun ya. Pir klep Shogun ya, seperti ini ya kelihatannya. Ini sudah terpasang. Jadi kalau menggunakan pir klep Shogun ya tinggal pasang aja, tidak ada yang main dirubah-rubah ya. Nah, ini pirnya lebih keras ya, sama dengan pir klep smash seperti yang saya jelaskan awal tadi ya. Cuma kalau pir klep smash itu tunggal dia. Nah, dan pemasangannya ini ya saya tidak perlu contohkan ya karena sudah banyak tutorial saya sebelumnya. Nah, ini kelihatan klepnya ya. Oke, saya jelaskan ini dari segi piston. Sekarang kalau kopnya saya rasa tidak ada yang aneh-aneh ya. Nah, ini kelihatannya kalau menggunakan frame piston. Nah, ini menggunakan frame piston. Nah, kita mengambil keuntungan di sini ya, karena di sini ada semacam jenongan atau semacam tonjolan ya. Jadi ini akan menambah kompresi. Dan kelebihan dari PEM itu juga, ini saya keluarkan dulu ya. Saya keluarkan dulu pistonnya. Kelebihannya itu kecil dia ya, kecil jadi pistonnya lebih ringan. Dan tendangannya tentu lebih ringan ya dibandingkan dengan aslinya. Ya, saya contohkan seperti ini. Nah, ini piston aslinya ya. Ini GN5 ya, GN5. Nah, ini bedanya. Sedangkan dengan piston Jupiter bedanya ini. Sebentar dulu saya cari pen ya. Nah, bedanya seperti ini ya. Bukan pennya. Oke, kita ulang ya. Ya, jadi kita lihat dulu. Nah, ini piston Jupiter ya. Nah, kita lihat perbandingannya seperti apa. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, ini mirip-mirip sedikit lah, tetapi ini lebih presisi lagi ya, lebih kecil lagi. Jadi ini lebih ringan pistonnya. Kemudian kalau dengan aslinya tadi sudah ya. Nah, ini bedanya. Saya ulang lagi ya, biar jelas, terutama buat teman-teman pemula ya. Nah, ini ya sama ya, karena ini untuk C-seri. Ini tingginya ini sama, cuma kelebihannya di sini. Ada dome atau jenongan, sedangkan aslinya itu lekuk di tengahnya ini.
Nah, kemudian pistonnya juga lebih kecil, tentu tendangannya itu lebih ringan ya. Nah, kita lihat versi piston Jupiter. Nah, ini dia piston Jupiter ya. Piston Jupiter itu dia lebih tinggi 1 mili ya. Nah, ini contoh piston Jupiter, dia lebih tinggi 1 mili. Dan kalau ada yang nanya mana lebih bagus antara piston Jupiter sama yang ini, ya kalau sama-sama diameter 51, atau ini kan 51 ya untuk Jupiter, sementara yang ini 50 standarnya. Misal kalau sudah oversize 100 atau sama-sama 51, ini 51, tetap lebih jago yang Jupiter ya. Ya saya bahasakan tetap lebih jago lah. Karena begini, kalau piston Jupiter itu kita bisa atur sendiri jenongannya itu. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan kecil ya, ini kecil jenongannya, sementara ini lebar sekali ya. Dan kalau dari segi biaya, tentu ini akan lebih mahal, soalnya ini biaya coak. Pistonnya ini kisaran 15.000 satu ya, 15 sudah 30. Ini di tempat saya ya, belum ini lagi 15.000, jadi 45.000 ya, belum harga piston. Sedangkan kalau pakai PIM ya tinggal pasang aja, ya. Cuma kalau dari segi keunggulannya mana lebih nendang ya antara piston Jupiter dengan PIM, ya tentu Jupiter lebih nendang. Ya alasannya itu tadi, karena jenongannya ini bisa kita atur sendiri ya. Kita lihat bedanya di sini. Ini kan dalam sekali ya, kecil lingkarannya di sini, sementara ini lebar. Jadi ini bisa kita atur. Yang pinggirnya ini mau diatur sedikit begini atau kayak gini juga bisa. Ya, jadi itulah alasan kita menggunakan piston Jupiter ya. Jupiter Z. Nah, ini yang versi standarnya. Piston Jupiter ini belum pernah diapa-apakan ya. Ini bekas saja nih. Nah, ini contoh yang belum pernah dibubut ya. Sedangkan yang ini sudah kita bubut untuk piston Jupiter. Oke, sudah jelas ya. Dan sekarang kita akan melakukan pemasangan sekernya ya. Oke, sebelum kita pasang kancingan, sekarang kita sumpal dulu nih ya. Siapa tahu ini terbuka atau melecat, jangan sampai masuk ke sini ya. Oke, kita sumpal dulu ya. Oke, sekarang kita pasang bloknya ya. Dan jangan lupa dibersihkan dulu ya. Ini dalamnya sudah kita kasih oli, ini juga sudah kita kasih. Ringnya sudah kita atur sesuai yang kita inginkan ya. Dan teknik mengatur ring shaker itu sudah sering saya update ya. Jadi bongkar-bongkar saja di channel ya. Oke, sekarang kita pasang dulu bloknya ya. Kita pasang bloknya. Oke, sambil digoyang-goyang. Ya, sudah masuk ya. Jangan lupa ini rantai kamratnya ya. Oke, kita lihat penampakan pistonnya. Belum pas. Oke, sahabat semua, sekarang ya ini setelah terpasang ya, kita mau ganti saja packing bloknya, pakai punya Legenda ya, biar kompresinya lebih padat lagi ya. Ini tinggal pasang ya. Jadi blok Grand bisa dipasangin nih packing blok Legenda atau Suprapit agar lebih padat lagi kompresinya. Oke, sekarang ini kita buka dulu ya. Oke, sekarang kita pasang ya. Ya, bisa dilihat ini tebal sekali ya untuk packing blok yang Astrea ya, Astrea Grand. Dan ini yang packing block Legenda atau Suprapit sama ya, ini tipis.
Oke sahabat semua, sekarang kita lihat di sini ya, ini dekat sekali ya. Tetapi masih aman ya menggunakan packing block Legenda atau Suprapit. Nah, kalau topnya ini tetap menggunakan 3 ya. Jadi jangan dikurangi. Nanti klepnya nyentuh di sini kalau dikurangi. Jadi cukup packing blocknya saja menggunakan packing block Legenda atau Suprapit. Oke sahabat semua, jadi ini klepnya baru kita pasang ya. Ini tinggal pasang begini aja, baru dikasih pennya. Ini saya kelupaan tadi ya, karena ini buru-buru ya, sudah maghrib. Jadi besok kita lanjut, ini kita selesaikan ininya saja dulu ya, kopnya kita baut. Oke, kita pasang dulu. Oke sahabat semua, ini sekarang kita lanjut ya untuk merakit mesinnya. Dan sekarang kita akan pasang noken asnya. Dan noken as yang akan kita gunakan adalah noken as Win 100. Jadi apakah sama? Sama ya dengan C seri. Hanya bedanya kalau Win 100 dia tidak punya knock one way yang di sini ya. Knock one way. Jadi ganjal kupu-kupu yang di sini itu tidak berfungsi ya. Tetapi tetap dipasang supaya pelatuk klepnya ini tidak ngegol ke kiri maupun ke kanan ya. Tetap dipasang, cuma tidak berfungsi karena di Win 100 itu tidak punya knock one way ya. Dan perlu diketahui juga bahwa yang namanya untuk motor racing itu kita perlu membubut noken as untuk merubah karakter mesin. Kalau bukaan klep terlalu awal misalnya ya, yaitu karakter motor dahsyat atau gesit pada putaran awal ya. Tetapi kalau dibubut durasi noken asnya itu berubah, maka dia akan lebih enak dibawa ngebut ya pada putaran atas. Nah, jadi itulah bedanya, itulah tujuan kita untuk melakukan pembubutan. Tetapi untuk mesin ini kita tidak akan melakukan pembubutan ya, karena motor ini sering dibawa naik-naik gunung ya. Ini rangkanya aja udah kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita pasang aja. Dan untuk peer clamp-nya seperti yang kita ketahui menggunakan peer clamp Shogun ya. Peer clamp Shogun ya, untuk menjaga putaran supaya tetap dahsyat begitu. Oke, sekarang kita pasang aja ya. Kita lap dulu sebelum dipasang. Oke. Cari bautnya. Ini lupa dibuka. Oke, sekarang kita setel klepnya ya. Kita setel klepnya. Ya, ini saya pakai peeling aja ya. Pakai peeling. Oke, terlalu ketat. Oke, pas. Yang bawah juga sama ya. Ini saya pakai peeling aja, ini tergantung kebiasaan aja nih. Jadi saya tidak perlu fuller ya. Oke, sudah tersetel. Sekarang kita pasang tutup-tutupnya, lalu kita tes ya mesinnya. Oke sahabat semua, ini mesinnya sudah terpasang ya. Dan sekarang kita akan tes saja karena ini sudah malam. Ini alat-alatnya yang lain masih banyak yang belum terpasang, tetapi kita hanya tes mesinnya saja dulu ya. Kita tes dulu gimana suaranya, gimana hasilnya ya. Oke, bisa kedengaran ya suara mesinnya ini. Tetap halus, cuma di rantai kameranya rada kemericik sedikit karena
olinya belum naik pada stutnya itu ya. Olinya belum naik pada stut sehingga rantai kamratnya ini masih kendor. Nanti setelah lama hidup ya ini akan hilang ya. Itu biasanya pada pemasangan C-seri, biasanya pada awal pemasangan rantai kamratnya itu bunyi ya, karena oli belum naik di stutnya itu. Oke, kita tes saja ya gimana suaranya. Ini lebih ringan gasnya ya, terasa sekali lebih ringan gas. Ya lumayan lah ya, lumayan daripada standarnya ini. Rasanya kalau digas ini ya lumayan, tenaganya naik sedikit lah, karena nokennya juga belum dibubut ya, masih noken standar ya. Meskipun menggunakan noken Win 100 ini tetap halus ya suaranya. Oke sahabat semua, ini saya cukupkan video saya sampai di sini, dan sekarang saya akan melanjutkan untuk ini pasang kabel-kabelnya dulu, karena ini sudah malam mau maghrib ya, takutnya nanti kemalaman ya. Oke, saya cukupkan video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.